الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Al-Haq yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa dalam kajian kita yang membahas Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan setelah kita menjelaskan 10 bait pertama, yang itu merupakan muqaddimah, pendahuluan yang beliau sebutkan sebelum memasuki pembahasan-pembahasan inti dari kaidah-kaidah fikih, kemudian memasuki bait yang ke-11 yang kita telah menjelaskan sebahagian dari makna bait ini, yang menjelaskan tentang peranan niat dalam setiap amalan. Kata beliau, an-niyatu syartun li sa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. An-niyatu syartun, jadi niat merupakan syarat li sa'iril amal, untuk seluruh amalan, yaitu niat dan ikhlas merupakan syarat untuk setiap amalan yang berkaitan dengan ibadah, baik amalan zahir, demikian pula amalan batin. Tidak sah amalan seseorang tanpa disertai niat. Tidak sah bersucinya seseorang tanpa niat.
Tidak sah sholat seseorang tanpa niat. Tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Zakat, haji, dan amalan ibadah yang lainnya. Dan telah kita terangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hal itu. Hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu harus berdasarkan niat, dan setiap orang akan meraih sesuai dengan niatnya. Setiap orang di dalam melakukan satu amalan, dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan bahwa tidak sah suatu amalan tanpa disertai dengan niat. Tidak menjadi ibadah, satu amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali harus berdasarkan niat. Oleh karena itu, apabila ada dua orang yang mandi di kolam renang dan keduanya dalam keadaan junub, berarti dia berhadas besar. Keduanya mandi. Yang satunya dia mandi dengan niat untuk mengangkat hadas besar, al-hadatsul akbar. Yang satunya mandi di kolam renang karena ingin belajar renang. Dia tidak berniat untuk mengangkat hadas akbar, dia ingin belajar renang. Atau karena dia merasa gerah sehingga dia mandi di kolam renang ingin menyejukkan tubuhnya. Maka dua orang yang melakukan aktivitas yang sama ini namun mendapatkan nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang membedakan adalah niatnya, meskipun perbuatannya sama. Yang satu dia dalam keadaan junub, dia berniat ketika berenang untuk mengangkat hadas akbar sehingga hadas akbarnya terangkat. Dan apabila hadas akbar terangkat, maka secara otomatis hadas asghar juga terangkat. Oleh karena itu, apabila seseorang mandi junub, dia dalam keadaan hadas akbar, lalu dia mandi dengan niat untuk mengangkat hadas akbar, maka hadas akbar itu terangkat sekaligus hadas asghar, dan tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu setelahnya. Itu apabila dia mandi junub, mandi dengan niat mengangkat hadas akbar, bukan mandi biasa. Bukan mandi sekedar untuk membersihkan diri, menyejukkan tubuh, bukan. Kalau mandi yang demikian itu tidak mengangkat hadas asghar. Sementara yang satunya dia mandi tanpa disertai dengan niat untuk mengangkat hadas akbar, padahal dia dalam keadaan junub, maka hadas akbarnya tidak terangkat. Sehingga apabila dia hendak mengerjakan salat dalam keadaan demikian, salatnya tidak sah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas, hingga dia berwudu, yaitu hingga dia mengangkat hadasnya.
seseorang dia mengeluarkan zakat dari zakat mal, zakat harta, atau dia bersedekah, atau dia berjihad, zahirnya dia melakukan amalan saleh, tapi ternyata di dalam niatnya dia melakukan hal itu karena riya, maka amalannya batil, karena kerusakan terdapat pada niatnya. Dia tidak berniat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dirusak dengan adanya tujuan dunia, yaitu riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka meskipun penampakan secara zahir itu adalah amalan saleh, namun niatnya telah merusak apa yang telah dia lakukan. Dan itu disebutkan di dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meraih dunia dan seterusnya. Jadi pembahasan tentang niat ini masuk ke dalam seluruh permasalahan, masuk ke dalam seluruh permasalahan yang wajib bagi seorang muslim pada saat dia memasuki satu amalan ibadah untuk meluruskan niatnya. Dia tidak melakukan hal itu melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebutkan tadi bahwa niat merupakan syarat sahnya satu ibadah. Namun para ulama menyebutkan beberapa pengecualian yang itu tidak disyaratkan ada niat padanya, tidak disyaratkan ada niat. Yang pertama, dalam hal meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu seperti meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Maka meninggalkan kemaksiatan tidak disyaratkan harus ada niat. Namun ketika seseorang berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan itu, maka niat itu menjadi sebab dia meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan syarat sahnya amalan, namun itu menjadi syarat seorang meraih pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang meninggalkan kemaksiatan karena memang tidak terfikirkan bagi dia untuk bermaksiat, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun kapan dia bernilai pahala? Ketika dia meninggalkannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada seorang dia meninggalkan kemaksiatan, perbuatan zina itu karena memang dia tidak punya syahwat, misalnya tidak ada keinginan untuk melakukannya. Dalam hal ini dia tidak mendapatkan pahala. Namun ketika dia meninggalkannya karena dia mengetahui bahwa ini perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla, maka di sini dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tiga orang yang sedang melakukan perjalanan safar, lalu mereka beristirahat di sebuah gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua itu, maka pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar yang jatuh, yang menyebabkan mereka tidak mampu keluar.
Singkat dari hadis tersebut, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang pernah dia lakukan. Yang dengan bertawassul dengan amalan saleh mereka berharap Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi. Salah satu dari 3 orang ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan saleh yang dia lakukan, bahwa dia pernah mencintai seorang wanita, anak pamannya, seperti kecintaan lelaki kepada wanita secara umum, tapi bukan istrinya. Dia menginginkannya, sementara wanita ini wanita yang salihah. Maka dia selalu menjauh, sampai pada satu ketika wanita ini memerlukan bantuan. Akhirnya dia mendatangi lelaki tersebut. Kata lelaki ini, saya akan berikan, tapi dengan syarat kamu menyerahkan dirimu. Dia merasa tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan harta. Akhirnya dia menyerahkan dirinya. Pada saat dia telah berada di atas wanita tersebut, maka wanita ini mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan engkau merusak cincin, jangan engkau merusak kehormatan seorang wanita kecuali dengan cara yang hak. Mendengarkan kalimat itu, maka dia pun ketakutan dan dia meninggalkan wanita itu beserta harta yang telah diberikan. Lalu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila dia melakukan hal ini karena mengharapkan ridha Allah, maka selamatkanlah dia dari kesulitan itu. Setelah ketiga orang ini masing-masing berdoa dengan amalan salehnya, maka batu itu pun bergeser dan memungkinkan bagi mereka untuk keluar. Jadi dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan dalam keadaan dia sangat-sangat memungkinkan untuk melakukannya, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi amalan saleh. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang ditinggalkan, demikian pula perbuatan kemaksiatan, apabila dia meninggalkannya dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Yang kedua, dalam perkara-perkara mubah, demikian pula dalam hal-hal yang kaitannya dengan muamalah, hubungan di antara sesama manusia, transaksi, jual beli, dan yang semisalnya, sewa menyewa. Ini tidak disyaratkan untuk dikatakan sahnya transaksi tersebut harus dengan niat. Tidak disyaratkan. Yang terpenting di situ adalah adanya bentuk jual beli, adanya bentuk sewa menyewa. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya, maka sah, itu dianggap sebagai jual beli. Jadi tidak ada keharusan untuk disertai dengan niat atau dengan keikhlasan. Maka jual beli itu hukumnya sah. Demikian pula hal-hal yang kaitannya perkara-perkara yang mubah, makan, minum, tidak diharuskan ada niat. Ketika dia melakukannya, dia telah makan, dia telah minum, maka berarti dia telah mengerjakan perbuatannya. Namun apabila seseorang menyertai amalannya tersebut dengan niat, maka itu juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang berdagang dengan niat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia meraih keutamaan. Seorang tidur, makan, minum, apabila dia menyertakan niat agar diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi amalan ibadah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu au bima ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di saat aku tidur sebagaimana aku berharap ridha Allah Azza wa Jalla di saat aku terjaga. Tidur asal hukumnya mubah. Tidak ada keutamaan di sana. Namun ketika dia berniat pada saat tidur, dia berniat semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatannya, menguatkan fisiknya untuk beribadah. Setelah dia bangun dari tidurnya, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang tidak disyaratkan ada niat di sana adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam hidupnya. Sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam hidupnya. Itu tidak disyaratkan harus ada niat. Misalnya, seorang punya hutang. Si A punya hutang kepada si B 1 juta rupiah. C adalah teman si A. Dan si C ini ingin berbuat baik karena dia temannya, maka dia ingin berbuat baik kepada si A. Maka dia datang kepada si B, ini uang 1 juta, saya ingin melunasi teman saya si A. Si A nggak tahu menahu, paham ya? Si A tidak tahu menahu, berarti nggak ada niat. Apakah pelunasan hutang itu sah? Jawabannya sah, karena tidak diharuskan ada niat. Tidak diharuskan bagi si C untuk menelpon si A dan mengatakan, kamu niat ya, nih saya bayarkan, kamu niat ya. Tidak diharuskan. Namun kapan tanggungan itu telah dibereskan, diselesaikan, walaupun tanpa disertai dengan niat, maka itu hukumnya sah. Itu hukumnya sah. Demikian pula dalam hal menafkahi, memberi nafkah kepada keluarga. Tidak disyaratkan niat. Namun apabila seseorang berniat ketika dia menafkahi keluarganya untuk mendapatkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia mendapatkan pahala dan keutamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya, yahtasibuha, dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah baginya. Dia berpahala. Padahal itu kewajiban dia, ya kan? Dia berkewajiban menafkahi keluarganya. Berdosa dia kalau dia tidak menafkahi keluarganya. Namun kalau hanya sekedar dia beraktivitas, dia bekerja untuk mendapatkan gaji bulanan, lalu dia berikan pada keluarganya tanpa ada niat mengharapkan ridha Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar membebaskan tanggung jawab dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika engkau beraktivitas, ketika engkau bekerja, hadirkan niat. Hadirkan niat bahwa saya tidak melakukan ini melainkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban saya dan ini menjadi tanggung jawab besar yang saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengharapkan ridha Allah. Sekecil apapun yang kamu berikan kepada keluargamu, apabila disertai dengan niat, maka engkau meraih keutamaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi imra'atik."
sesungguhnya tidaklah engkau menafkahi keluargamu dan engkau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, engkau mengharapkan wajah Allah padanya, melainkan engkau pasti diberi pahala. Bahkan sesuap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, engkau memberikan sesuap nasi, 2 suap, 3 suap, sekecil apapun, apabila engkau menyertakannya dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan pembahasan niat ini sangat luas sekali, namun semoga pembahasan yang ringkas ini memahamkan kepada kita tentang peranan niat tersebut. Dan kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan bahwa niat itu kaitannya dengan hati, tidak ada kaitannya dengan lafaz. Itu kaitannya dengan amalan hati, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Adapun ucapan seseorang ketika hendak sholat dia mengatakan usolli, ketika hendak berwudu dia mengatakan nawaitu, dan seterusnya, itu bukan niat, itu namanya at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Dan dalam perkara ibadah hukumnya tauqifi, kita tidak diperbolehkan melakukan satu amalan kecuali berdasarkan dalil, dan melafazkan niat membutuhkan dalil. Apabila tidak diketahui ada dalil, maka itu menjadi suatu amalan yang tidak disyariatkan. Oleh karena itu, banyak dari kalangan para ulama menghukumi melafazkan niat sebelum melakukan ibadah adalah perkara bid'ah. Kemudian kita memasuki bait syair yang ke-12. Kata beliau rahimahullah taala, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wad-dar'u lil qaba'ih. Ad-dinu mabniyun, agama ini dibangun. Ad-dinu agama, mabniyun dibangun, ala al-masalih di atas kemaslahatan. Al-masalih jamak dari maslahah. Al-masalih jamak dari maslahah. Yang dimaksud al-maslahah, maslahat dalam bahasa kita. Ya, kata maslahat itu dari bahasa Arab. Maslahat, manfaat. Semuanya ada dalam bahasa Indonesia. Maslahat, manfaat. Maknanya pun sama. Dalam bahasa Indonesia maslahat, manfaat, dalam bahasa Arab juga begitu. Maslahat, manfaat. Jadi apa itu maslahat dan manfaat? Yang sejalan dengan tujuan syariat. Apa yang sejalan dengan tujuan syariat, maka itu disebut maslahah. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Agama ini dibangun di atas maslahat-maslahat atau manfaat-manfaat. Wad-dar'i lil qaba'ih fi jalbiha, dalam menghasilkannya. Al-jalb itu artinya mewujudkan, menghasilkan, itu disebut jalb. Jadi dalam hal menghasilkannya. Wad-dar'i lil qaba'ih, ad-dar itu artinya menolak, menjauhi, menghilangkan. Wad-dar' lil qaba'ih. Al-qaba'ih jamak dari qabih, artinya sesuatu yang buruk, menolak sesuatu yang
yang buruk, dan disebut juga mafsadah. Disebut juga mafsadah. Itu bahasa Indonesia kan? Ada ya? Mafsadah. Ada nggak? Antum orang Indonesia biasa dengar kata mafsadah? Enggak ya? Ya berarti belum masuk. Mafsadah itu artinya kerusakan, keburukan, ya, dari kata fasad. Mafsadah jamaknya mafasid, kerusakan. Apa makna dari bait syair ini? Bait syair ini menjelaskan kepada kita tentang fungsi agama ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini kepada para hambanya? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi dan rasul sebelumnya? Untuk apa? Maka ini jawabannya. Ad-dinu mabniun 'alal masalih. Bahwa syariat ini dibangun di atas kemaslahatan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan, untuk mewujudkan manfaat, dan untuk ad-dar'u lil mafsadah, ad-dar'u lil qaba'ih, untuk menolak kemudaratan dan kejelekan. Itulah fungsi agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian para hamba mereka hidup meraih kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Oleh karena itu, tidak satu pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada satu pun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan pada perintah itu pasti terdapat kemaslahatan. Yang kemaslahatannya itu murni maslahat, tidak ada mafsadah, tidak ada kerusakan sama sekali, atau maslahatnya lebih mendominasi, lebih besar daripada mafsadah. Tidak satupun syariat yang ditetapkan dan dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pada setiap perintah itu pasti ada maslahatnya. Itu pasti. Yang maslahatnya bisa maslahat murni, tidak ada kerusakannya sama sekali, tidak ada keburukannya sama sekali, atau maslahatnya lebih besar daripada mafsadah, maslahatnya lebih mendominasi daripada keburukan yang ditimbulkan. Sebaliknya, bahwa tidak satupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pada larangan itu pasti terdapat kemudaratan, pasti terdapat mafsadah. Yang mana keburukannya ini, kemudaratannya, ada yang murni itu mudarat, murni itu keburukan, tidak ada kebaikannya sama sekali, atau keburukannya lebih besar, lebih mendominasi daripada kemaslahatannya, kalau kemaslahatannya itu ada. Ini kaidah yang bersifat umum tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam manzumahnya, beliau juga menerangkan tentang hal ini. Ad-dinu jaa'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i syarri anhum wad-darar. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadhurruna qad mana'ah. Agama ini datang li sa'adatil bashar, untuk mewujudkan kebahagiaan bagi para hamba, dan untuk menghilangkan kemudaratan dan keburukan dari mereka.
Maka setiap perkara yang bermanfaat itu pasti disyariatkan. Pasti. Setiap perkara yang membawa kemaslahatan dan manfaat pasti disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan segala hal yang memudaratkan kita pasti dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Azan dulu baru sholat. Ada sholat lanjut. Ya, karena ini belum apa-apa ini, kita baru masuk. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita tunda terlebih dahulu, kita azan, kemudian sholat, kemudian kita melanjutkannya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.